lagi bersama saya Fajar Surput di channel saya Ji Surput. Nah, jadi hari ini kita memperingati Hari Guru ya. Ya, dan saya akan mengangkat sebuah kisah di mana dulu saya pernah SMP ini ya, SMP Negeri 40 Kota Bekasi, dan judul kita kali ini adalah Geliat Perjalanan Sang Guru gitu. Asik, keren kan? Nah, ini udah bagus ya. Dulunya sebenarnya bukan SMP 40, tapi SMP 37, habis itu SMP 39, baru ke 40, dan ini sudah memiliki gedung. Bisa teman-teman lihat. Ya, dulu mah kita masih numpang di SD di mana, dan sekarang ini sudah memiliki gedung. Nah, di sini ada seorang guru saya juga. Nah, beliau ini perjalanannya atau geliatnya itu sangat menginspirasi lah. Dan jadi kita nanti akan ngobrol bareng beliau. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, sebelumnya bantu saya subscribe, like, dan share video ini biar saya makin semangat, oke? Nah, saya ini pengen ke SMP 27, tapi di sini bingung kiri atau kanan ya. Coba kita kiri aja deh. Kayaknya kita nyasar deh. Ini kita malah di mana ini? Di tumpukan sampah. Bisa dilihat tuh sebelah kanan. Waduh, gunung sampah. Wow. Kita nyasar di tempat pembuangan sampah Kabupaten Bekasi ya. Nah, di sini ada lihat tuh ya, banyak tumpukan sampah, dan kita juga nyasar lagi belok lurus keterusan itu malah tempat pembuangan sampah Kota Bekasi. Kalau yang tadi kabupaten, nah ini tempat pembuangan sampah Kota Bekasi. Saya nanya ke warga sekitar sini juga, akhirnya nanya di mana SMP 27, dan diarahin deh. Bisa teman-teman bayangin, SMP Negeri 27 ini diapit oleh dua gunung tumpukan sampah ya. Wow. Tetapi tidak menghilangkan rasa semangat pengajar dan murid untuk membuat prestasi di sekolah ini. Ini masih ada guru yang Pak Haji gitu, Pak? Haji iya. Sekolah. Dulu guru saya pas di SMP 40, di sini sih katanya saya udah jadi kepala sekolah. Masih ada nggak ya, Pak? Kondisi sekarang pindah. Oh, udah pindah ke mana tuh, Pak? Tanya kan lupa saya. Oh gitu ya, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Jadi, Pak, maaf ganggu, Pak. Iya. Mau nanya, Pak Haji Dewi masih di sini atau enggak ya, Pak ya? Pak Haji Dewi sudah pindah. Kalau gitu ada Bu Agung nggak, Pak? Bu Agung ada. Ada ya? Berarti saya langsung dalam aja nggak Iya, apa-apa ya, Pak? di sini aja tuh lagi kerja bakti. Oh iya oke deh, siap. Terima kasih ya, Pak. Iya. Ayo kita sudah. Nggak, Bu, sebentar aja, Bu. Ini kan lagi Hari Guru. Pesan dari guru untuk para muridnya apa nih, Bu? Pesan dari guru untuk muridnya, walaupun dalam keadaan PJJ ya, belum tatap muka, tetap semangat. Kemudian sesuai protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Kemudian tugas-tugas yang diberikan dari guru tetap dikerjakan. Ya, tugas saya kerjain tuh, PR-nya banyak. Terima kasih, Bu. Ibu, maaf ganggu, Bu. Di Hari Guru ini, pesan dari guru untuk para muridnya apa nih, Bu? Tetap semangat belajar walaupun dalam suasana pandemik. Tetap tingkatkan motivasi belajar di rumah. Selalu komunikasi sama guru, sama orang tua. Oke, terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Mantap. Jadi tadi kita udah keliling-keliling ya, bertemu-temu guru-guru yang di sini, dan ternyata Pak Dwi-nya sudah pindah. Nah, kebetulan kita juga sudah di kantor kepala sekolah yang sekarang, SMP Negeri 27.
Nah, kita bakal tanya nih, di hari guru ini apa sih yang bisa disampaikan untuk para murid-muridnya? Yuk kita langsung ketemu ibu gurunya. Jadi kita sekarang sudah berada bersama dengan beliau, kepala sekolah yang sekarang di SMP 27, karena Pak Dwi-nya tadi kita cari ternyata sudah pindah. Ya adanya ibu yang sekarang ya, ayo kita langsung tanya aja. Ibu, selamat siang Bu, maaf ganggu Bu ya. Apa masih pagi nggak sih? Masih pagi ya. Selamat pagi Bu, maaf ganggu Bu. Namanya siapa Bu sebelumnya Bu? Namanya Ibu Nurleli. Nurleli Ismail ya Bu ya. Oke, sekarang Ibu di Kepala Sekolah SMP 27 Bu ya. Oke Bu, karena berhubungan ini Hari Guru, saya ingin bertanya sedikit. Oke Bu, siap. Silakan duduk. Oh ya, siap Bu. Terima kasih Bu ya. Maaf nih Bu, ganggu sebelum Bu. Ganggu nggak nih Bu? Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ini kan sekarang lagi Hari Guru Bu ya. Ya. Mau bertanya aja Bu, motivasi dari Ibu sebagai kepala sekolah ya untuk para muridnya apa nih Bu? Ya, karena sekarang di masa pandemi COVID-19, tentunya keadaan sekarang siswa itu belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah, tetapi semangat harus ada. Oke, siap. Nah, kemudian jangan lupa menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah ataupun guru-guru yang mengajar. Kemudian yang ketiga tentu selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 3M, Apa tuh Bu? yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Bu hari ini. Ya Bu, makasih waktunya Bu ya. Sudah ya, Iya. iya, sama-sama. Dengan Ya. Ibu Nur Laili Bu ya, Ibu Nur Bu Laili. Nurleli. Oke, Bu, saya pamit dulu Bu ya. Oh iya, Ya. buru-buru ya. Iya Bu. Ah. Oke, Ya, siap. jangan lupa ya, nanti salam ke Pak Dewi. Oh iya Bu, siap. Terima kasih. Bu Nurleli. Oke, Ya. siap. Saya masih penasaran nih, yang dulu masih satu perjuangan sama guru saya dulu, Pak Dwi, Pak Haji Dwi, itu siapa gitu kan ya. Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Selamat siang dengan Ya. Ibu Agung Rusiawati. Oh, Ibu Agung. Nah, di sini kan tadi saya nyari-nyari Pak Dwi nih Bu ya, katanya udah nggak di sini. Nah, Ibu sendiri kenal nggak Bu sama Pak Dwi? Kalau saya kenal Oh, dengan ya, alhamdulillah beliau karena beliau pernah menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 27 selama 4 tahun beliau memimpin di sini. Oke Bu. Ibu dulu sebagai apa pas Pak Dwi masih kepala sekolah? Kebetulan saat Pak Dwi menjabat sebagai kepala sekolah, beliau mempercayakan saya untuk menjadi wakil bidang kesiswaan. Ini saya mau bertanya Bu, kesan saat Pak Dwi masih berada di sini apa aja tuh Bu? Saat Pak Dwi berada di sini, kesan yang saya dapatkan dari beliau adalah tipe kepemimpinan beliau yang tegas, kemudian disiplin, dan juga memberikan kebebasan berinovasi kepada kami para wakilnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memajukan sekolah, kompetisi atau event apapun yang memang bisa membawa nama baik sekolah, mengharumkan nama SMP 27, itu beliau akan dukung. Dan juga impian beliau saat itu adalah menjadikan SMP Negeri 27 itu sekolah favorit atau sekolah tujuan dari anak-anak lulusan SD yang ada di sekitar Sumur Batu ini. Oke Bu, siap. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bu ya. Sama-sama. Sukses terus buat SMP 27 dan semangat Bu mengajar Bu ya. Terima kasih. Ya. Tanya lagi di Hari Guru ini pesan dari guru untuk para muridnya ya. Siapa Pak? Nama saya Samit Pranajaya SPD. Saya mengajar di SMP 27 dari tahun 2001 selama hampir 20 tahun di sini. Ingin bertanya pesan dan kesan atau motivasi untuk murid dari guru Pak. Ya, terima kasih pada Hari Guru yang ke-75 di 2020. Alhamdulillah walaupun dalam kondisi COVID-19, Bapak Ibu guru tetap berkarya untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi khususnya di SMP 27 dengan berbagai macam sistem pembelajaran baik daring maupun yang lainnya. Alhamdulillah di Hari Guru ini siswa-siswi pun dari jarak jauh melalui daring mengucapkan selamat hari ulang tahun guru yang ke-75.
dan tetap guru ini mempunyai kebebasan dalam belajar dan mengajar, dan alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik walaupun dalam kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Jadi motor saya mogok, saya harus naik angkot. Tadi baru turun dan sekarang kita udah di SMP Negeri 6. Nah, ini ngomong-ngomong sudah hari kedua ya, karena kemarin kita juga belum ketemu dengan beliau atau Pak Dwi, guru saya. Dan saya masih harus mencari di SMP Negeri 6 karena menurut informasi di SMP Negeri 27, dari SMP Negeri 27 itu Pak Dwi dipindahkan ke SMP Negeri 6. Nah, di sini kita akan tanya apakah masih di sini atau tidak Pak Dwi-nya. Langsung aja deh kita masuk. Permisi Pak, mau nanya Pak, ke Pak Dwi masih di sini nggak ya Pak? Oh, tanya ke piket aja Pak. Oke deh Pak, terima kasih ya Pak. Jadi tadi kita udah masuk dan sebelum nanya ke piket, saya tadi lihat-lihat dulu dan ternyata di sini banyak tanaman, ikan, wah bagus sih. Berarti memang mungkin Pak Dwi emang sih dari dulu tertarik dengan lingkungan dan juga hal-hal yang kayak ikan gini-gini. Nanti bisa kita tanyakan pada guru-guru di sini terkait beliau. Keren-keren. Ibu, permisi Bu, maaf ganggu, mau bertanya Bu. Untuk di sini masih ada yang namanya Pak Dwi nggak Bu? Pak Dwi Kusdina. Iya betul Bu, dulu sih katanya di sini kepala sekolah Bu ya. Masih ada nggak Bu ya? Soalnya kebetulan beliau guru saya dulu Bu. Pak Dwi sudah mutasi ke SMP 9. Oh iya betul. SMP 9. Waduh teman-teman. Jadi kita ini gagal lagi dong ketemunya. Jadi kita udah jauh-jauh ke sini tapi tetap gagal lagi ya. Dan tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bertanya. Ibu sebelumnya kenal Pak Dwi kan Bu ya? Betul, kenal namanya kepala sekolah. Oh gitu ya. Sebelumnya ini kan di hari guru ini saya mau ngucapin selamat hari guru dulu Bu ya buat para guru di sini. Dan saya ingin bertanya Bu, sebenarnya sedikit aja. Kalau dari Ibu sendiri, menurut Ibu Pak Dwi itu orangnya kayak gimana sih Bu? Ya sebenarnya terima kasih ya ucapan selamat harinya. Menurut saya pribadi ya, Pak Dwi adalah seorang kepala sekolah yang memiliki misi yang bagus ya. Kalau saya kan dulu kenalnya tertarik dengan lingkungan gitu. Apa betul Bu itu Bu? Nah betul, alhamdulillah waktu Pak Dwi masih betul di SMP 6 alhamdulillah mendapat adiwiyata tingkat kota. Kemudian juga kita 3 sekolah ya, SMP 6, SMP 7, SMP 26. Itu perwakilan dari Kota Bekasi sebagai sekolah adiwiyata di Jawa Barat. Selain itu juga ada programnya juga lumayan bagus. Di antaranya kita menjadikan sekolah yang berbahasa Inggris dulu ya, program bahasa Inggris. UNBK juga itu bukan sih Bu yang dulu ya, dulu sebagai pelopor UNBK bukan sih? UNBK. Oh iya betul ya. Di Kota Bekasi. Oh iya betul berarti ya. Itu kita SMP 6. Makanya zaman pertama. Sekolah pertama Bu ya? Iya. Wah keren. Daftar pertama dan akhirnya ya memotivasi sekolah lain untuk ikut
UNBK. Oh, berarti SMP 6 pertama kali waktu itu ya? Sekolah negeri. Oh iya benar ya. Sekalian minta izin mau nanti ketemu kepala sekolahnya boleh Bu ya? Oh iya, Oke, nanti. Oke deh. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Pak, ingin bertemu guru saya dulu. Namanya Pak Dwi. Nah, ternyata pas saya tanya di guru piket sudah tidak di sini, betul ya Pak ya? Iya betul. Aduh, sudah pindah tuh. Udah lama lah. Oh udah lama. Aduh, saya udah lama nggak ketemu juga. Jadi kalau Bapak sendiri atas nama siapa Pak? Kami dulu. Oh Pak Widodo. Berarti sekarang Pak Widodo yang kepala sekolah di SMP Negeri 6 ini ya? Iya. Oke. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya kalau Iya. Bapak sendiri kenal dengan Pak Dwi Pak? Oh insya Allah kenal. Oh alhamdulillah. Nah, sebetulnya kan saya dulu beliau guru saya gitu Pak. Saya mau bertanya kalau sosok Pak Dwi itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Kalau dulu kan saya diajar ya beliau tertarik dengan lingkungan dan beliau juga ngajari PS. Saya juga kurang, jadi kan setelah ini saya lost kontak nih Pak. Pengen tahu aja nih Pak, kira-kira seperti Ya. apa tuh? Saya memang secara dekat banget, kemudian kesehariannya memang enggak ya, tapi saya sering bergaul dengan dia, artinya secara pribadi dia itu memang senang lingkungan. Oh. Ya kemudian dia itu orang yang visioner ya, artinya jadi kepala sekolah pun juga selalu berpikirnya maju ke depan ya. Kalau nggak salah dia juga kan tidak hanya menjadi kepala sekolah saja, tetapi pemikirannya luar biasa. Saya sering diskusi. Dia juga orang yang religius ya. Saya kira tentang agamanya juga bagus ya. Saya juga banyak belajar dari dia. Siap. Kemudian yang saya senang adalah dia yang kepala sekolah yang visioner. Artinya seperti kemarin waktu pandemi ini, sebelum ada PJJ, dia di SMP 9 itu sudah melaksanakan atau bahkan menggunakan kemajuan teknologi untuk PJJ. Setahu saya gitu. Kemudian ada pemerintah kemudian mengeluarkan pembelajaran jarak jauh, dia sudah. Oh. Iya. Oke. Ya bahkan di SMP 6 kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, karena kita kan ya tahulah informasi itu waktu UNBK berbasis komputer ya, ujian nasional berbasis komputer juga kalau nggak salah SMP 6 yang paling duluan. Oh iya. Sebagai pelopor ya Pak ya? Ya kalau dibilang di Kota Bekasi. Kota Bekasi ya? Yang Wow. negeri ya. Keren. Siap. Ya keren sih ya. Ya karena dia orang yang tipe pemimpin yang tadi nggak mau ketinggalan pemikirannya dengan yang lain. Oke, Itu kan bagus, perlu dicontoh. Iya Ya, benar. saya Sebagai sendiri, orang muda. ya saya sendiri sering berdiskusi dengan dia. Oke deh, siap. Mungkin itu saja ya Pak ya, Ya. yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf ganggu nih Pak, saya jadi ganggu waktunya Pak. Terima kasih, sukses terus buat SMP Negeri 6 dan murid-muridnya semoga berprestasi semua ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak ya. Kita sudah ngobrol bareng Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 sekarang. Ternyata ya seperti itulah sosok beliau atau guru saya dulu, Bapak Dwi. Ya banyak menginspirasi lah, termasuk kepala sekolah. Dan sekarang kita mau bertanya lagi salah satu guru yang mungkin dulu bersama Pak Dwi juga masih sama ya. Ya. Permisi Bu, selamat pagi. Maaf ganggu nih Bu ya. Saya mau bertanya Bu. Di Hari Guru ini sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Guru dulu Bu ya buat seluruh guru di SMP Negeri 6. Dan saya mau bertanya, kalau dulu kan katanya tadi kata guru-guru yang lain juga di sini sebagai pelopor UNBK gitu Bu, betul Bu ya? Gimana tuh Bu? Bisa diceritain nggak Bu? Ya, jadi waktu itu memang kebetulan kan saya bantu Pak Dwi di kurikulum ya. Jadi pada saat itu memang dari kementerian itu sudah memberikan jenjang waktu pendaftaran. Nah, ketika limit sudah batas menjelang esok, ternyata Pak Dwi sebagai kepala sekolah waktu itu tuh sudah mempunyai visi bahwa sekolah kita tuh harus selangkah lebih maju dari yang lain gitu, apalagi di Kota Bekasi pada saat itu belum ada yang UNBK. Oh, belum ada Bu ya? Jadi ketika deadline hari terakhir pendaftaran, kita bekerja sama dengan operator, menginput data, mendaftar, dan alhamdulillah bisa terlaksana gitu. Jadi pendaftaran pertama itu sebetulnya SMP 6. Nah kemudian setelah itu diikuti oleh SMP 1 dan SMP 5.
pada saat itu memang hanya SMP 1, SMP 5 dan SMP 6 ya UNBK. Selain UNBK itu Bu, ada lagi nggak Bu hal-hal yang mungkin pernah Ibu ketahui pas masih Pak Dwi masih di sini Bu? Pak Dwi itu orangnya visioner ya, jadi dia memang ketika datang ke sini itu melihat kondisi sekolah itu seharusnya sekolah ini bisa jauh lebih berkembang ini karena posisi di perbatasan gitu ya. Jadi beliau itu betul-betul mengakomodir dari semua guru, ditanya ini apa yang bisa ini, ayo berikan ide-ide seperti itu. Jadi salah satunya yang UNBK itu, kemudian guru-guru diberikan IHT gitu ya. Jadi IHP apa tuh Bu? IHT. Oh, IHP tuh. In-house training. Oh, jadi, in-house training. Oke. Jadi karena UNBK terus kan dulu guru-guru banyak yang belum bisa tuh komputer. Nah, itu akhirnya kita mengadakan in-house training itu, memanggil guru, diberi pelatihan tentang teknologi, bagaimana menggunakan media sebagai teknologi sebagai media pembelajaran seperti itu. Kemudian juga beliau itu kan interest banget dengan lingkungan tanaman iya, benar-benar. ya. Kalau lihat kolam di depan ya. Kemudian yang di kanan kiri ada yang kayak tanaman besi. Iya, oke. Saya lihat tadi ya. Itu nah itu pada masa beliau di Iya. Kemudian renovasi kantin di belakang juga. Itu karena kantinnya kan nempel banget sama kelas gitu ya. Direnovasi untuk bisa lebih baik lagi. Satu lagi tadi mungkin yang kemarin Pak Dwi laksanakan itu adalah sebetulnya visinya menjadikan SMP 6 itu maju dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita kemarin pernah mengadakan juga zona Inggris gitu. Jadi setiap istirahat 10 menit kita anak-anak praktis bahasa Inggris di sini. Keren. Kemudian kita ada kerjasama dengan dia. Oke. Wah, keren. Siap. Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekali lagi selamat Hari Guru Bu ya. Sama-sama. Ya. Oke teman-teman, jadi kita masih belum bertemu dengan guru saya atau Pak Dwi ya. Karena beliau ternyata sudah pindah juga di sini dan tadi informasi dari Piket tadi sudah pindah ke SMP Negeri 9. Namun saya cukup bangga lah dengan apa yang sudah saya dapatkan dari tadi guru, kepala sekolah juga terkait hal-hal apa saja yang sudah dilakukan di SMP Negeri 6 ini. Saya cukup apresiasi dan makin penasaran dan makin ingin bertemu dengan guru saya berhubungan ini dengan Hari Guru. Jadi kita langsung lanjut perjalanan ke SMP 9 sambil menunggu motor saya selesai di bengkel. Permisi Pak, selamat siang Pak. Iya, maaf ganggu nih Pak. Saya mau bertanya, di sini masih ada Pak Guru atau kepala sekolah yang masih namanya Pak Dwi? Oh, Pak Dwi dari bulan Oktober udah pindah Pak, dari SMP 44. Oh sudah pindah? Udah. Waduh, berarti kita gagal lagi. Iya. Kebetulan beliau guru saya dulu pas SMP di Patango. Nah, saya lagi nyari Pak Dwi nih. Kebetulan saya juga kan ini Hari Guru. Saya juga kangen dengan beliau gitu. Oh, udah pindah Pak? Ya, dari bulan Oktober kemarin. Waduh, berarti 1 bulan yang lalu dong ya? Saya mau ngobrol sebentar nih Pak, mungkin sambil duduk ya Pak. Sini aja Pak ya? Gak apa-apa ya Pak? Apa? Mau bertanya juga nih, kalau misalkan di sini ada kepala sekolahnya mungkin atau guru yang lain Pak? Oh, sekarang kalau guru yang lain lagi briefing, lagi rapat semua sama UBI. Oh, lagi pada rapat berarti ya Pak? Ya, semuanya orang TU. Semuanya? Ya. Waduh, berarti kita harus gimana? Oke. Kita juga nggak bisa ganggu. Iya juga sih ya. Sama kepala sekolah yang baru. Oh gitu ya. Oke deh. Kita nanya Bapak aja nggak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa. Kesan-pesan Bapak kepada Pak Dwi pas masih Pak Dwi mimpin di sini apa aja tuh Pak kira-kira? Ya kesannya kita merasa terdidik sama Pak Dwi, orangnya itu bijak dan juga setiap sekolahan selama dipegang Pak Dwi ini kemajuannya sangat pesat sekali. Taman-taman ini nggak ada, sekarang jadi ada, rapi. Oh berarti Pak Dwi termasuk orang yang suka taman ya Pak ya? Ya, dia suka tanaman, juga memperbaiki setiap sekolahan yang masih belum ini sekarang jadi dilihatnya itu pandangan dari depan itu lebih indah. Oh iya deh, alhamdulillah deh. Kita juga merasa kehilangan juga. Iya. Dia itu orangnya tegas, tapi tegasnya tegas mendidik, bijak, setiap mengambil kebijakan atau mengambil keputusan mungkin ya. Itu selalu bijak. Sudah berapa lama Pak Dwi Pak di sini Pak?
Ya hampir 4 tahun. Oh, 4 tahun ya? Seharusnya kan Oh, iya. bulan Desember yang lalu kalau nggak salah karena ada COVID, akhirnya perpanjang. Kemarin pas ada pergantian sekolah, sekarang ada di SMP 44. Oh, SMP 44. Oke. Ya, SMP 44 mana di Pucuk sana apa di mana? Iya, oke. Ya mungkin itu aja ya Pak ya. Aduh, jadi saya juga nggak bisa bertemu yang lain ya Pak ya. Apa kita iya nggak soalnya lagi rapat semua. Iya, ini. kayak lagi rapat Iya. semua. Baik, itu aja mungkin Pak. Terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya Pak. Sama-sama. Ya, semoga nanti cepat aktif kembali Amin. SMP Negeri 9 ini. Harapan Sukses kita. selalu ya Pak. Ya. Siap, terima kasih Pak. Teman-teman, jadi sudah pindah lagi beliau atau Pak Dwi pindah lagi ke SMP 44. Tempatnya mungkin di jauh ya, saya belum tahu, nanti di ntar kita cari ya, Teluk Pucung ya. Dan di sini juga tadi saya ingin bertemu guru-gurunya, ternyata lagi pada rapat, sayang banget karena nggak bisa diganggu juga. Dan yang sudah dihasilkan di sini pun juga tadi sudah ditanya, ternyata memang beliau ini memang benar-benar suka dengan lingkungan dan juga ikan-ikan ya. Jadi apa yang sudah dihasilkan di sini juga bisa terlihat pohon-pohonnya, dan ini wah indah banget sih. Saya makin semangat lah buat bertemu dengan beliau. Kita harus semangat karena kan bagaimanapun juga beliau tokoh atau sosok yang menginspirasi saya juga sampai detik ini. Kita langsung proses perjalanan ke sana. Bismillah. Saya sudah kontak Pak Dwi dari salah seorang guru, dan alhamdulillah tadi sudah kontak-kontakan, cuman beliau sibuk rapat tadi ya. Dan akhirnya kita pun bikin janji ketemu di salah satu tempat ngopi ya. Dan hari ini kita akan ketemu nanti di dalam. Yuk kita langsung ke dalam aja. Ya? Saya di sini Fajar, sudah di dalam. Iya. Masuk aja, masuk. Oh iya Pak Dwi ya. Wah, alhamdulillah Pak. Ketemu juga akhirnya Pak. Aduh, apa kabar Pak? Aduh, akhirnya teman-teman, jadi dari kemarin ya kita udah nyari-nyari beliau. Ternyata dari SMP 40, 27, 6, 9. Wah, saya keliling-keliling Pak, dan ternyata alhamdulillah ketemu juga ya Pak ya. Alhamdulillah banget. Dan ini ya sosok guru saya yang di SMP itu, bahwasannya guru saya ini adalah sosok yang telah menginspirasi saya dari sejak SMP, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak juga dengan beliau. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak sudah berkenan dengan waktu Bapak untuk bertemu dengan saya. Saya senang banget ya teman-teman. Jadi di hari guru ini saya mau ngucapin dulu nih Pak ya. Selamat Hari Guru untuk Pak Dwi dan juga guru-guru lainnya. Dan pertama-tama sih tadi kan saya juga udah ke SMP 27 kemarin tuh, 6 dan juga 9, dan juga sudah mendengar banyak hal lah terkait Pak Dwi. Karena kan dulu juga saya kenal Pak Dwi, sudah mengajarkan saya terkait hal lingkungan gitu kan di SMP ya. Dan juga setelah mungkin berapa tahun ya Pak ya, dari SMP, SMA, terus kuliah sekitar 7 atau 8 ya Pak ya? Ya, 8 tahun. Nah itu saya nggak ketemu tuh. Saya akhirnya teringat di masa Saya kuliah. juga kalau ketemu di jalan mungkin nggak kenal ya. Oh gitu. Waduh. Udah berubah betul. Iya benar. Apalagi rambut saya. Iya, soalnya dulu kan pas masa kuliah juga kan ya, saya teringat, aduh Hari Guru nih. Saya juga jadi terinspirasi dulu pas masih SMP, ada sosok guru gitu loh yang banyak merubah siswa-siswa juga di SMP, dan kebetulan saya juga sudah kuliah dan waktunya luang, akhirnya meluangkan diri untuk bertemu dengan Bapak. Ya terima kasih juga. Dan di sini tadi kemarin kita udah bertanya kepada guru-guru terkait sosok Bapak. Ternyata benar yang dibilang orang kalau misalkan Pak Dwi memang suka dengan lingkungan ya Pak ya. Dan juga pembangunan di SMP-SMP itu dengan pesat gitu ya. Di SMP 6 terutama saya lihat di SMP-nya bagus banget itu. Ya, terima kasih ya. Iya. Ini saya tetap pakai masker aja ya. Oh ya boleh Karena Pak. kan memang kita tetap menggunakan masker. Benar-benar. Ya. Siap. Menjaga jarak, kalau bisa sih agak munduran deh Oh. Fajar. Ya. Siap. Iya. Jadi standar kesehatan tetap kita laksanakan. Ya. Siap, sepakat. Iya. Di Hari Guru ini nih Pak, saya mau bicarakan, kebetulan saya juga kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik lah ya. Oh. Ya,
saya mau berbicara Mantap. berbicara terkait nasionalisme pada zaman sekarang dan juga zaman dulu, mungkin boleh ya Pak? Ya, Ya, terkait dan juga bisa dikaitkan dengan Hari Guru ini. pertanyaannya cukup menguras pikiran juga nih ya. Iya. Nasionalisme ini kan persoalan yang memang harus terus ditanamkan ya kepada generasi muda ya. Kalau zaman nasionalisme ketika sebelum atau pra kemerdekaan itu kan bagaimana bangsa kita lepas dari penjajahan ya. Nah, setelah 75 tahun kita merdeka ya kan juga berbarengan dengan Hari Guru ya. Iya. Ini kan Hari Guru yang ke-75 tahun. Oh iya benar. Nah, jadi 75 tahun kita merdeka ini tentu nasionalisme yang tertanam di generasi muda ini berbeda dengan nasionalisme yang pada waktu kita dijajah ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penjajahan saja mungkin di katakanlah generasi milenial mereka juga nggak ngebayangin seperti apa sih penjajahan itu. Iya benar. Ya, Saya juga. susah kan. Benar. Nah, yang jelas era penjajahan itu kita tidak ada kemerdekaan. Ya, semua kita diatur oleh penjajah, gitu kan. Nah, kalau sekarang nasionalisme itu ya rasa kecintaan terhadap bangsa yang ditunjukkan dengan pengorbanan setiap bangsa Indonesia ya, dari umur yang orang tua sampai ke generasi muda. Nah, mereka mencintai tentang bangsa ini, tentang negara ini. Itu kan rasa nasionalisme itu. Bentuknya seperti apa? Ya, berbagai ini seperti Fajar kan? Iya, ya. Fajar sekarang mengambil jurusan sosial politik ya. Benar. Nah, itu kenapa Fajar mengambil jurusan sosial politik? Mungkin karena ketertarikan Fajar ya. Iya benar. Di mana membangun sebuah bangsa ya, itu juga tentu melalui jalur-jalur politik kan ya. Ya saya kira itu ya. Nah, karena ada rasa dorongan, rasa nasionalisme, kemudian saya ingin mengambil jurusan sosial politik ya. Dimana nanti mungkin mau terjun ke partai politik atau enggak? Lihat nanti deh Pak ya. Lihat nanti. Kan partai politik juga menjadi alat perjuangan. Oh iya benar ya. Ya nggak? Benar. Bagaimana membangun sebuah kekuasaan yang baik, yang tujuannya adalah ingin mesejahterakan seluruh bangsa, gitu ya. Siap. Oke Pak, ini kan tadi kita udah ke SMP ini, SMP 6, 9 gitu ya Pak. Ya. Kenapa sih Pak dari SMP 6 ini, Bapak sekarang di SMP 44 betul ya Pak ya? Tadi saya dapat informasi. Iya. Kenapa bisa dari SMP 6, 9 terus dipindahin ke 44 itu? Kenapa tuh Pak? Padahal di SMP 6, 9 kan bisa dibilang ya Pak ya, SMP-nya cukup bagus lah ya. Dan banyak prestasi dan bisa dipindahkan ke 44. Nah ini kenapa nih Pak nih? Oh gitu. Saya menjadi kepala sekolah. Kalau sebelumnya kan ada peraturan ya untuk peraturan untuk kepala sekolah itu namanya Permendikbud 28 ya tahun 2010. Yang di situ mengatur kepala sekolah itu menjabat itu paling banyak 2 periode. 2 periode, 1 periode 4 tahun. 2 periode berarti 8 tahun ya. Nah, dia bisa diangkat periode ketiga ya 4 tahun kemudian berarti 12 tahun ya. Nah ini jika kepala sekolah tersebut dipandang berprestasi ya, nah, maka dia tidak lagi ditempatkan di sekolah yang lebih maju tapi di sekolah rintisan. Nah, diharapkan seorang kepala sekolah yang seperti itu bisa mengangkat kembali sekolah yang setara lah nantinya dengan sekolah-sekolah yang sebelumnya dipimpin. Itu pesannya dari Permendikbud 28 ya. Tapi Permendikbud itu sudah dicabut ya, gitu. Nah, ya mungkin saya dianggap berprestasi mungkin. Ya amin ya. Soalnya kan dari yang tadi saya juga lihat juga memang terbukti gitu loh Pak. Jadi emang kata Pak Kepala Sekolah, guru-guru memang prestasi yang sudah Bapak tinggalkan di sekolah tersebut memang tersisa jejaknya gitu loh kan, bener ya Pak? Gitu. Iya, aduh, alhamdulillah ya Pak ya.
ternyata guru saya juga hebat. Jadi saya cukup bangga dengan apa yang telah Bapak berikan kepada murid-murid Bapak dan juga sekolah-sekolah yang ada di Bekasi ini, Pak. Iya. Ya, itu cukup saya apresiasi. Saya akan menampilkan foto-foto dulu, bahwasannya foto tersebut adalah pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh Bapak Dwi. Silakan ditonton. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapa Guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Oh ya, terima kasih banyak, Ya, Pak. ini tadi memang kan saya tanya dulu kan, Pak Jam pesannya ini betul nggak? Benar. Pas. Oke. Terima kasih, Pak. Ini saya Ya. minum ya, Pak. Aduh, Iya, iya, jadi silakan. jadi enak. Ya, jadi kan di masa pandemi ini ya, Pak ya. Bahwasannya murid pada harus belajar di rumah atau daring ya, PJJ bahasanya, Pak ya. Nah, menurut pandangan Bapak, PJJ itu seperti apa tuh, Pak? Nah, ini kan apa ya? Pertama kita beruntung ya, pandeminya ketika teknologi sudah maju, ya kan? Bisa dibayangkan kalau pandemi kemudian tidak ada internet, ya nggak? Tidak ada komputer, ya. Nah, itu bisa benar-benar anak-anak tidak belajar sama sekali. Tapi ya di masa pandemi yang kita di era teknologi ini ya kita ada hal yang harus kita syukuri, ya. Artinya ada pembelajaran jarak jauh, walaupun ya pembelajaran jarak jauh ini juga tidak sempurna, ya kan? Iya benar. Gitu. Karena apa? Karena
ya anak-anak itu kan belajar di rumah, gurunya di satu tempat, anak di tempat yang lain, ya kan. Sedangkan di sekolah pun anak-anak kan kadang-kadang ada juga yang tidak disiplin, ya, ada yang bandel dan lain sebagainya kan, nah, yang harus kita paksa untuk mau belajar. Nah, seperti sekarang kan anak yang mau belajar dengan yang ogah-ogahan, ya, gimana? Yang ogah-ogahan mungkin sama sekali nggak belajar. Yang anak yang semangat belajar pun mungkin dengan cara pembelajaran seperti ini mereka tidak tertarik, ada juga. Ya, kita berdoa saja lah mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Amin. Menurut Pak Dwi nih, kalau PJJ ini mungkin masih berlanjut ya Pak ya? Ya. Solusinya apa nih Pak? Apa misalkan ada teknologi yang lebih ini, atau mungkin dari Pak Dwi gimana nih solusi untuk masalah PJJ ini jika masih berlanjut? Kan memang karena ada juga nih ya, seperti yang Pak Dwi bilang, siswa yang mungkin minat atau misalkan tingkat untuk belajarnya kurang mungkin ya, semangatnya. Ini solusinya gimana nih Pak kira-kira? Kita sulit ya membayangkan pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh ini pembelajaran yang berkualitas ya, karena apalagi kan siswa SD, SMP, SMA sendiri juga mungkin mereka agak sulit ya untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi ya. Beda mungkin seperti Fajar kan udah di perguruan tinggi kan. Yeah. Karena kalau udah mahasiswa kan namanya juga mahasiswa ya. Akhirnya mereka punya keinginan sendiri untuk belajar. Nah, kalau anak-anak SD, SMP itu kan diarahkan ya. Harus diarahkan. Nah, kemudian bagaimana supaya pembelajaran ini lebih baik ya. PJJ ini yang saya amati ya dari beberapa sekolah. Nah, kebetulan kan saya di masa pandemi 2 sekolah berarti kan melaksanakan pembelajaran. Jadi rata-rata mereka menggunakan aplikasi ya, beberapa aplikasi. Jadi satu sekolah itu ada yang pakai GC ya, Google Classroom, ada yang pakai Edmodo dan lain-lain lah ya. Nah, sehingga pembelajaran ini terkesan parsial. Nah, sebenarnya saya berharap ada satu aplikasi itu seperti bangunan virtual ya di aplikasi itu. Jadi pembelajaran bisa serentak ya kan. Nah, guru mengajar pada jam yang seperti jam belajar di kelas, seperti kegiatan anak yang tidak masuk pun terpantau ya. Guru mengajar apa saja kelihatan ya. Kita mau mengontrol misalnya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah ingin melihat guru kelas ini ngajarin apa sih. Nah, itu ada recordingnya di situ, di aplikasi itu. Wah, itu jangka panjang banget ya Pak ya. Sebetulnya aplikasi itu nggak sulit. Iya sih ya. Bisa itu ini hanya kan memang kalau itu dibebankan ke satu sekolah mungkin perlu biaya ya. Tapi kalau ini kebijakan ini diambil oleh pemerintah kota atau dinas pendidikan mungkin bisa ya, karena kan biayanya kan satu kali saja ya. Setelah itu nggak terlalu mahal. Dan saya pernah ngobrol juga dengan beberapa yang memerankan aplikasi, sebenarnya itu bisa lebih murah katanya ya buat siswa juga. Jadi kuota internetnya nggak terlalu mahal ya, bisa disiasati gitu. Oke, siap. Oke deh Pak, terakhir nih dari saya, di SMP baru ini, SMP Negeri 44, apa yang ingin Bapak lakukan? Oke, ya seperti kebiasaan saya ya, ketika saya ditempatkan di satu tempat sekolah yang baru itu, saya mengidentifikasi permasalahan ya, identifikasi permasalahan di sekolah itu. Seperti di SMP 27 kan, SMP 27 itu sekolah yang katakanlah sekolah yang terkesan dia dekat tempat pembuangan sampah ya. Nah, berarti kan kita itu satu persoalan menurut saya. Harus bagaimana membangun brand sekolah itu kan. Nah,
alhamdulillah sekarang kan sudah lebih maju ya gitu. Nah, kemudian SMP 6 juga persoalannya adalah beberapa persoalan yang akhirnya saya harus mengambil langkah ya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh saya pada waktu itu di SMP 6. Nah, Fajar pernah ke sekolah itu? Pernah Pak, kan SMP mana tuh Pak? Yang di Pondok Gede itu ya? Iya, SMP 6 kan. Tadi saya ke situ Pak. Iya. Tadi apa kemarin? Tadi, kalau yang kemarin SMP 27. Oh iya. Nah di situ kemudian saya ke SMP 9 kan. SMP 9 juga, SMP 9 itu sekolah yang ya katakanlah sekolah favorit ya di Jatiasi pada waktu itu. Persoalan yang pertama adalah masalah bangunan ya, bangunan di sana itu sekolah yang sudah tua tapi sepertinya tertinggal dalam pembangunan. Jadi terus di depan sekolah juga. Jadi saya ingin membranding sekolah dulu gitu kan. Dengan saya menata penampilan di depan ya. Kemudian kita membuat welcome greeting sekolah itu ya. Kemudian di awal tahun 2020 jauh sebelum pandemi kita memang sudah mengindikan sekolah itu sebagai sekolah smart school ya, yang diawali dengan membuat website, kemudian di dalamnya kan ada pembelajaran e-learning dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian lakukan di HT. Nah, itu yang dilakukan di SMP 9 ya. Alhamdulillah ketika masuk pandemi guru-guru di sana tidak lagi kaget karena memang sudah kita bekali kan. Nah, itu tidak sengaja untuk mempersiapkan pandemi sebetulnya. Nah, kemudian di bulan Oktober ini saya alih tugaskan ke sekolah yang baru ya, SMP 44. SMP 44 ini sekolah yang berada di Teluk Pucung ya, tapi ada kelebihannya dia di pinggir jalan ya, walaupun itu sekolah bekas SD yang di merger ya. Nah, alhamdulillah pembangunan pemerintah daerah sudah memprioritaskan ya. Tahun ini kita mendapatkan bangunan melalui DAK ya, tempat lokal dan bagus, saya lihat bangunannya ya. Lantainya juga pakai di atas keramik granit ya, granit. Bagus lah sekolah itu. Ke depan saya berharap ya dengan hadirnya saya atau ditugaskan saya di sekolah itu, saya ingin sekolah itu menjadi sekolah yang nanti menjadi sekolah yang diminati lah ya. Sekolah maju ya. Sekolah maju ya, tentu saja sekolah yang berprestasi. Nah, di sana saya lihat guru-gurunya ya. Jadi sama tadi kan saya melakukan identifikasi ya, ada kelebihan guru-guru di sana itu muda-muda ya. Dan semangat luar biasa gitu. Mereka sangat antusias terhadap teknologi. Bahkan ada satu kegiatan di sana yang asik ya, namanya Jurasik ya. Apa tuh Pak Jurasik? Jumat bicara asik. Waduh. Nah, yang di-upload di Instagram ya, di YouTube gitu. Itu penyampaian dari Pak Dwi terkait pandangan-pandangan juga tadi sudah nasionalisme dan lain-lain juga, dan juga sosok yang menginspirasi ini adalah guru saya sendiri yang bisa menginspirasi banyak orang juga. Dan di akhir video saya kali ini ya, saya sangat senang lah, dan di Hari Guru ini semoga para murid-murid yang ada di Indonesia khususnya Bekasi ya dapat berjuang atau semangat belajar lagi ditingkatkan dan dapat menjadi orang yang sukses di kala nanti ya. Semangat buat kita semua.